Selamat datang di channel YouTube saya dengan nama Pryanet. Ini merupakan channel konten video saya yang pertama setelah short yang akan membahas tentang soal-soal pembelajaran aktivitas sehari-hari di channel ini. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang latihan soal tes BUMN last edition, di mana tentang topiknya yaitu number sequence topic, yaitu tentang perhitungan angka yang berurutan. Namun sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa dalam proses seleksi apapun itu, ketika memasuki suatu instansi, ada yang namanya verbal. Jadi psikotes ini tadi untuk menyaring orang-orang dengan kualifikasi tertentu, apakah dia mampu untuk kerja di sana, menjalankannya. Jadi pada tahap satu ini ada yang namanya verbal. Jenis dari psikotes ada verbal. Ini menilai kita, kecakapan kita dalam literasi, berbicara, membaca, pengetahuan umum tentang kosakata, sinonim, antonim, pengelompokan ada di tes verbal. Untuk yang tes numerik yang kedua ini untuk menilai kecakapan kita dalam berhitung dengan cepat secara dasar, matematika dasar, tidak kepada rumus-rumus yang tentunya lebih kompleks. Yang ketiga ini adalah spasial, yaitu untuk menguji atau menilai kecakapan kita tentang berpikir secara ruang, logika secara ruang. Kemudian yang nomor 4, ini adalah tes logika untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kita secara logis. Nah, pada tes yang numerical sequence ini, pada tes last edition BUMN itu agak berbeda dari tes psikotes pada umumnya. Di mana pada umumnya itu ada misalnya contoh 1, 3, 5, 7, blank blank blank, koma blank blank blank, ditanya apakah jawabannya. Nah, jadi bisa kita tinggal pilih. Kita lihat hubungan antar urutannya, yaitu ini kan bisa plus 2, ini plus 2, ini plus 2. Nah, jawaban yang berikutnya kan sudah pasti plus 2. Jadi 9, berikutnya 11. Jadi kalau ada jawabannya di antara yang dua ini, jawabannya itu ya itu tinggal dipilih 9 dan 11, misalnya B. 9 dan 11. Jawabannya B. Namun pada soal tes BUMN last terakhir ini, itu sangat berbeda. Seperti ini. Kita baca soalnya. Pilihlah salah satu dari A, B, C, D, atau E yang tidak sesuai dengan pola sehingga mengakibatkan barisan berikut dapat membentuk deret. Nah, jadi ada 3 di kiri, 5 di dalam garis, dan 3 di sebelah kanan. Urutan angka totalnya adalah 11. Jadi bisa diartikan bahwa ada hubungan di dalam angka 11 ini 10 bentuk maksimal. Maksimal itu ada 10 bentuk, atau bisa jadi sedikit dari situ. Tapi setidaknya ada 10 jika langkahnya 1. Maka langkah yang harus menurut saya cara kita berpikir untuk ini, pertama itu kita lihat dari kiri atau yang dari kanan, di luar dari dalam kurung. Karena di dalam kurung ini bisa dipastikan ada salah satu yang salah. Jadi kita tidak valid mengerjakan ikut dengan yang di dalam sebelum kita yang di luar mengetahui. Seperti ini, 3 dengan 9, 9 dengan 4. Kita lihat juga yang ini dan yang ini. Jadi kita lihat apakah ada hubungannya yang mirip yang kiri dan kanan. Seperti ini, 3 dengan 9. Kemungkinan itu hanya ada tambah 6 atau kali 3. Atau dengan yang ini, tambahnya cukup banyak, yaitu tambah 84, 86, atau kali 3. Berikut dengan ini ada pengurangan minus 5. Yang ini ada pengurangan minus 5. Nah, kita lihat kiri dan kanan, ini ada kesamaan di kali 3
dikali 3 dan minus 5. Berarti ada terjadi pengulangan di kiri dan kanan. Jadi coba kita lanjutkan ke depan. Kita buktikan ini kali 3 benar. Berarti rumusnya yaitu pertama dikali 3 kurang 5. Sekarang dikali 3, berarti sekarang berikutnya kurang 5. Di sini kurang 5. Kemudian dikali 3. Dikali 3. Nah, ini kita lihat di sini. Masih dikurang 5. Betul, kurang 5. Nah, ini apakah dikali 3? Apakah dikali 3? Ini harusnya adalah dikali 3, hasilnya 48. Nah, ini 42. Berarti ada suatu kesalahan di sini. Jadi itu kemungkinan kemungkinan ini adalah jawabannya. Kita cek lagi dari sini. Harusnya ini dikurang 5. Apakah 42 dikurang 5 hasilnya 43? Nah, salah. Berarti ini 48 dikurang 5 adalah 43. Berarti harusnya nilainya adalah 48. Jadi jawabannya ini adalah E. 42. Yang seharusnya itu adalah 48. Supaya membentuk relasi antar deret yang berurut. Selanjutnya soal nomor 2. Kita lihat lagi hubungan antar deret ini. Kita cek dulu, berarti ada secara garis logika, dia semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini cara kedua kita lihat. Semakin ke kanan, dia semakin meningkat angkanya secara umum. Semakin ke kiri, semakin menurun. Nah, ini kita lihat dulu jarak satu-satu. Ini jaraknya adalah 8. Kemudian tambah 1. Di sini jaraknya 4. Atau dikali 2. Tambah 4 atau kali 2. Nah, di sini kurang 3. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada hubungan. Berarti ini bisa kita hapus dulu. Karena tidak ada hubungan yang terlihat. Jadi kita coba langkah berikutnya, yaitu mencoba 2 hubungan langsung. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 1. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan angka yang di sampingnya lagi untuk melompat. Tapi ini sebaiknya kita buat di atas. Kita gunakan untuk yang di atas. Nah, kita lanjutkan. Ini juga bisa kita lanjutkan. Ini 8. Ini 2. Di sini 9. Nah, 1, 9, 2, 8. Berarti ada kalau ini 2 hubungan. Nah, berarti ini ada sesuatu yang dari dalamnya. Ini 3. Ini tambah 1, tambah 3. Nah, di sini bisa kita prediksi-prediksi. Kita perhatikan, ini tambah tadi 2, ini tambah 4. Nah, ini tambah 6. Di atas sudah sinkron. Kemungkinan dia sudah benar karena 2, 4, 6, 8. Sementara yang di bawah ini tambah 1, tambah 3. Kemungkinan ini prediksinya, ini ada jaraknya setiap selisih ditambah 2. Nah, ini 8 tambah menghasilkan 15 adalah 7 plus 7. Ini ke sini plus 5. Nah, ada suatu
kekeliruan di sini. Kenapa dia ditambah 4, kemudian ini dikurang 2, ini tambah 4. Nah, berarti ada suatu kesalahan di sini. Artinya, jika kita andaikan ini adalah 5, ini dibalik, artinya di sini ditambah 5, 8 tambah 5, 8 tambah 5 adalah 13. Dan 13 ditambah 7 adalah 20. 20. Berarti kemungkinan dia adalah benar. Maka kita bersihkan dulu. Maka jawabannya ini adalah harusnya dia ini ditambah 5. 5 dulu, ditambah 5, ini baru ditambah 7. Jadi harusnya ini kan tambah 2. Tadi ini harusnya tambah 2. Ini harusnya tambah 2. Jadi 8 ditambah 5 harusnya ini adalah 13. 13 ditambah 7 adalah 20. Baru dia benar. Ini benar. Ya, ini 13. Jadi jawabannya adalah D. Yang 15. Harusnya jawabannya adalah 8 ditambah 5 sebagai selisih, yaitu 13. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, ini juga soal nomor 3 ini harus kita perhatikan. Ada angka besar di kiri, ada semakin kecil ke kanan. Namun ada yang kecil menuju ke besar. Jadi harus kita pilih. Karena kalau salah jalan langsung satu-satu begini, ini tidak ada hasil. Tidak ada urutan yang jelas. Maka dari itu, cara cepatnya langsunglah kita cari bagaimana hubungannya. Nah, contohnya ini. Ini berarti dia mengalami penurunan. Penurunan. Nah, yang di atasnya juga kita lihat. Oh, ada dia peningkatan. Nah, ini angkanya bagus. Bagus. Ini 6 ke 4, 6 ke 8. Nah, kita bisa melihat ini ada hubungan dikali 3. Kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. 54 kali 3, 162. Nah, clue-nya menurut saya di sini, ini berarti jawabannya bukan di A, bukan di C, dan bukan di E. Karena dia hubungan di dalam deretnya benar. Kita mencari yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai ya, berarti ada kemungkinan di urutan yang kita buat di bawah ini. Seperti ini. Ini 7, 21, 63. 171. Nah, ini seperti ada dibagi. 21 dibagi 3 menghasilkan 7. 63 dibagi 21 menghasilkan 3. Nah, sepertinya ini adalah pembagian dari 3. Ini berarti dibagi 3. 107 dibagi 3, 567 ya kan? 107 1701 dibagi 3. Nah, ya, ini 5, sisa 2, 0, 6, 18, 21, 7. Betul, ini bagi 3. Ini dibagi 3, 567 dibagi 3, 1, 8, 9. Nah, kita tahan dulu. Kalau dibagi 3 hasilnya tidak sama. Harusnya ini kan 171 yang di atas. Kita cari yang sebelumnya lagi. Ini masih pertanyaan. Ini 63 bagi 21 adalah dibagi 3. 21 dibagi 7 dibagi 3. Nah, di sini ada kekeliruan. Karena ini tadi dikatakan ada deret. Deret itu mempengaruhi dua bilangan sebelum dan sesudah. Jadi kita lihat. Andai kan ini 189. Andai kan ini sama semua 1 bagi 3 dibagi 3. Nah, kita lakukan penyelidikan.
Ini kita ubah menjadi 189. 189 dibagi 3 lagi, apakah benar hasilnya 63? Jawabannya iya, 63. Berarti yang salah di sini adalah yang B. Jadi yang B itu yang tidak mengikuti aturan 171 yang seharusnya adalah 189. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kita lihat lagi soalnya. Ini langsung pandangan luas. Artinya semakin ke kanan ada suatu angka yang meningkat. Semakin ke kiri ada suatu angka yang menurun. Itu tips dari saya ya. Kita lihat dulu satu-satu. Ini kita lihat ya seperti tadi main cepat satu-satu. Ini ke sini selisihnya berapa? 83. Ya 83. Ini ke sini jaraknya adalah 66. Ini jaraknya 2, ini jaraknya 3. Nah, sepertinya 66 ke 83, 2 ke 3 tidak ada hubungan. Langsung kita cari yang lain. Ini kalau kita dalam ujian main cepat ganti, berarti tidak ada hubungan. Kemudian kita cari jarak 2. Ini ke sini 5. Ini ke sini 5. Oh, ini juga tidak ada. Oke, tunggu, salah. Kita cari jaraknya. Oh ya, maksud saya tadi ini nggak ada ya. Berarti kita cari dulu satu-satu. Nah, ini soal yang menjebak juga ini. Tadi ini 66, ini 83. Nah, kita lihat. Berarti kita coba berikutnya ini 2, ini 3. Nah, ini dia ini 6. Ini 11. Ini 18. Nah, di sini ada kemungkinan yang salah. Jadi bisa kita lihat jarak dari antara keduanya ada 1, ini 3, ini 5, ini 7. Jadi bertingkat. Ini selisih 2, ini selisih 2, ini selisih 2. Ada yang berbeda tapi berbedanya memiliki keteraturan. Nah, setelah harusnya ini 7 harusnya 9. 9 ditambah 18 harusnya tambah 27. 44 tambah 27. Apakah 69? Salah. Harusnya adalah 81. Nah, kita cek ke berikutnya. 69 ke 109. Ini tambahnya adalah 50. Tambahnya adalah 40. Nah, 27 ke 40 apakah ada hubungan? Seperti halnya 11 ke 18, 18 ke 27. Apakah ada hubungan? Nah, tidak. Ini penambahannya yaitu sekitaran 13. Nah, 1, 3, 5, 7, 13. Nah, tidak ada. 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 13 tambah 4. Nah, tidak ada seperti itu, berarti kemungkinan ini yang salah. Tapi kita cek yang berikutnya. 109 ke 164. Jadi ini tadi 27 ditambah 11. 11 tambah 27, 38. 11 tambah 7, ini tadi berapa ya? 9, 7, 9, 11. 27, 38. 38 tambah 1, 3, 5, 7, 9. Ini 11 tambah 13. Oh ya. Tadi 11
ini tambah ini, kemudian yang ini ke sini 11 ditambah 1,352 ini 11 ditambah 27 di 1,357 9 11. Waduh, ribet. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Tujuh sembilan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini, ini ke sini. Nah, contoh soal yang cukup rumit ketika dikerjakan. Ini harusnya tambah 18 tambah 27, ini tambah 11, harusnya ini tambah 38. Ini tambah 17. Kemudian ini tambah ini 15. Nah, ini 13. Kita urutkan lagi. Tadi 11 tambah 7, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 11, harusnya ini 38. 38 ditambah 13 harusnya adalah 51. 51 ditambah 15 adalah 66. Nah, ini 66. Nah, berarti ketika 44 ditambah dengan 17, dia menghasilkan 71. Kemudian tadi kan 27. Nah, ini 9. Tadi kan 18 ke 27 kan selisihnya 9. Kemudian dari 27 ditambah 14, 71. Kemudian lagi, selisih dari antara yang D ini, yang 71, ini harus ditambahkan yang di bawahnya 9, berarti ada 11. 11 ditambah 27, 38. 38 ini yang ditambah ke 71, menghasilkan 109. Nah, sesuai dengan urutannya. Kemudian 109 itu ditambahkan dengan ketika 38 ditambah selisih yang di bawahnya 11, yaitu 13. Jadi 38 ditambah 13 ini sama dengan 51. 51 ditambahkan dengan 161, nah, menjadi 160. Begitu juga dengan berikutnya. 51 ditambah dengan 15 karena ini baris keduanya. Tambah dengan 15 adalah 66. Jadi ini ditambah 66. 66. Oke. Selanjutnya 66 ditambah 17 karena urutan berikutnya adalah 17. Ini kita kasih sekat. Nah, ini khusus yang ini. Biar jangan berantakan. Jadi ada 11, 13, 15, 17. Nah, 17 ditambah 66 itu 83. Hubungan dari 226 ke 309 adalah 83. Nah, cukup rumit bukan? Jadi yang tidak memiliki hubungan di sini adalah yang D. D itu harusnya jawaban, kan D-nya 69. Harusnya jawabannya itu adalah 71 yang berasal dari selisih sebelumnya 27, angka sebelumnya 44 atau yang C ditambah dengan selisih yang berada di bawahnya yaitu 27. Nah, 27 ini berasal dari selisih sebelumnya 18 ditambah dengan 9. Nah, 9 ini berasal dari selisih dari masing-masing yang ditambah 2. 7 ini berasal dari 1, 3, 5, 7. Pas tepat urutan 7 yang dipakai ditambahkan dengan 2. Karena
Ini tadi kan selisihnya 2. Seperti yang terjadi di sini. Nah, seperti itu. Jadi jika kalau kalian mungkin kelamaan, bisa di skip. Saya buat rapinya seperti ini. Rapinya seperti ini. Maaf coret-coret. Ini tingkat lanjut, soalnya saya pernah nemui soal seperti ini. Itu saya ujung-ujungnya saya tinggalkan. Karena ini ada kesalahan. Ini 2, ini 3 karena membutuhkan banyak waktu. Jadi saya tinggalkan. 6, tadi berapa nih? 11, ini 11, 18. Ini selisihnya, ini 1, ini semua tambah ya, tambah ke samping, tambah semua. Ini kita buat plus. Selisihnya 1, ini selisihnya 3, ini selisihnya 5, ini selisihnya 7, ini selisihnya, kalau ini tadi 71, harusnya 71, selisihnya adalah, kalau ini tadi 8, 1, 3, 5, 7, ini 9, 27, ya 44 tambah 27 adalah 71, bukan 69. Kemudian ini ke sini ditambah 11, harusnya 38. Kemudian ini ke sini itu adalah 51, ini 9, ini 11. Kalau yang ini adalah 13. Nah, kalau yang ini 66. Selisihnya ini adalah 15. Kemudian ini 83. Selisihnya adalah 17. 66 ditambah 17, 83. 83 ditambah 226, hasilnya 309. 5. Seperti biasa kita lihat 3 bilangan di kiri dan di kanan. Pertama, ini kita cari dulu hubungannya yang terdekat. Ini 11. 11 ditambah 7, ini dikurang 7 tambah 7. Nah, kita lihat ada kesamaan, tapi sangat berbeda. Tidak ada, karena kalau misalnya tambah 7, misalnya ada perubahan, tapi ini tidak mungkin seperti ini. Seperti ini dikurang 8. Nah, tambah 7 kurang 8, mungkin tambah 9 gitu ya. Tambah 9, tapi 9 tambah 8, 17. Nah, ini tidak cocok. 9 tambah 8 harusnya 17. Nah, ini tidak cocok. Jadi kita cari lagi yang cara yang kedua. Nah, yang seperti itu kemungkinan dia tidak dapat, karena dari awal sudah tidak ada menunjukkan kesamaan. Nah, kita lihat jaraknya. Hitung 2. Ini. Nah, 20 ke 16 dikurang 4. 16 ke 19 ditambah 3. 19 ke 17 dikurang 2. 17 ke 18 ditambah 1. 18 ke 18, 0. Nah, ada perubahan yang cukup mencolok. 4, 3, 2, 1, 0. Negatif, positif, 0. Nah, berarti ada selang-seling, tapi berurutan. Selanjutnya, ini 9 ke 8 kurang 1.
8 ke 10 kurang 2, 10 ke 8 tambah kurang 2, kurang 2, sorry, 8 ke 11 ini tambah 3. Nah, ini tambah 3 kurang 2 harusnya nih kalau bisa tambah 1 dong. Seperti yang terjadi di atas. Tambah 1. Nah, ini 8 tambah 1 9. Harusnya misalnya 9. 9. Namun ini harusnya 9 8 8 ini harusnya minus 1. Nah, ini masa maksudnya ini positif 3, ini minus 2, ini positif 1, harusnya ini 0. 9 ke 8 kok minus 1. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang harus kita ungkap di sini untuk mencapai jawabannya. Ini positif 3 minus 2, harusnya sini adalah positif 1. Positif 1. Dan di sini adalah 0. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Berarti kita hitung saja mulai dari sini. 9 ditambah 0 adalah 9. 9 ditambah 1 adalah 10. Nah, terbentuk sesuai? Ya, sesuai. Berarti jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. 8. Yang seharusnya dia adalah 9. Karena berasal dari deret yang benar itu tadi dia adalah 9 ditambah 0 dan hasilnya 9 ditambah 1 untuk ke yang 10. Jadi urutannya minus 1, urutannya adalah 0, positif 1, minus 2, positif 3. Seperti yang di atas. Selanjutnya, nah ini adalah latihan soal. Saya berikan supaya tidak percuma seperti biasa. Tetap soalnya mencari yang tidak sesuai. Yaitu ini soalnya. Kalian jawab di kolom komentar, tapi sebaiknya ada ini, jawab di kolom komentar lebih baik dengan hitungannya. Namun saya di sini memberikan khusus untuk bagi yang berminat. Jadi siapa yang lebih cepat menonton video saya ini, meskipun saya channel baru, tapi jika kalian beruntung, khususnya mau berminat mengerjakan soal ini, itu untuk 2 orang saya akan kasih saldo e-money berupa GoPay, dari Dana, ShopeePay, atau pulsa. Kalian kirim nomor HP kalian ke saya yang mau dikirim. Siapa yang tercepat dalam mengerjakan soal latihan ini dengan syarat foto soal dan pengerjaannya seperti yang saya buat sebelumnya. Ada hubungan antara soal ini di jawabannya nanti apa dan bukti screenshot ya. Setidaknya kalian sudah subscribe, bentuk kalian mengikuti channel saya atau menonton. Oke, jika kalian lebih cepat, maksudnya 2 orang, artinya ada 2 akun yang subscribe saya, bukan sendiri, bukan tandem. Jadi masing-masing memiliki 1. Misalnya siapa tahu kalian bawa teman kalian gitu kan. Tapi sesuai dengan aturan yang saya buat itu kalian kerjakan dengan bukti subscribe dengan akun 1 akun gitu. Semua ngerjakan. Nah, hasil screenshot tadi itu kalian kirim ke nomor saya ini. Bukti screenshot soal pengerjaan, foto pengerjaan, dan juga screenshot subscribe. Nanti akan saya tambahin di kolom komentar jika kuotanya sudah penuh. Jika kuotanya sudah penuh, itu tidak habis batas pengiriman, expire. Nah, konten saya sudah selesai. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Subscribe untuk konten saya berikutnya. Jika ada kesempatan, saya akan membuat latihan seperti ini lagi.
Saya masih menunggu respon pertama dari subscriber saya dalam melihat konten yang saya buat ini. Dan yang terakhir adalah demi perkembangan konten saya ini, kalian bisa melakukan kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Tapi jangan uh, jadi haters banget ya. Saya ini baru pertama nanti kena mental. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah atau yang tidak cocok atau bahkan tadi ada suatu sedikit kondisi kesalahan juga ini, soalnya saya murni pernah mengerjakan soal seperti ini. Jadi saya juga terkadang melihat kesulitannya itu bertingkat. Jadi banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Mungkin kalian bisa mengerti dengan tulisan yang kembali saya perbaiki. Saya mengucapkan terima kasih.